Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai urgensi pendidikan kewarganegaraan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurdila. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Bandung. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahukah urgensi pendidikan kewarganegaraan itu apa? Nah, begini teman-teman. Urgensi pendidikan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, urgensi adalah hal yang sangat penting atau keharusan yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Dengan demikian, mengandaikan adanya suatu masalah dan segera ditindaklanjuti. Adapun pendidikan yaitu berusaha membangun seseorang untuk lebih dewasa atau suatu proses transformasi anak didik agar bisa terpelajar, meningkatkan kemampuannya, pengetahuannya, akhlaknya, bahkan pribadinya. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan itu apa sih? Nah, pendidikan kewarganegaraan itu sebuah bentuk pendidikan untuk generasi penerus yang bertujuan agar mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam, sadar mengenai hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Selain itu juga pendidikan ini bertujuan untuk membangun kesiapan seluruh warga negara untuk menjadi warga negara yang smart citizen. Kita masuk pada hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dapat ditemukan hampir di sekolah dunia. Mungkin namanya saja yang berbeda. Setiap negara menginginkan negaranya untuk tetap eksis, harus dididik menjadi warga negara yang baik atau biasa kita sebut dengan smart good citizen. Nah, ada tipe-tipe warga negara. Tipe warga negara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada sponge citizen. Sponge citizen itu ialah warga negara yang mudah terbawa arus dan tidak mempunyai pendirian yang teguh. Mereka umumnya mudah terbawa arus dan tidak mempunyai pendirian. Tipikal warga negara ini bukanlah tipe warga negara yang ideal atau bisa kita sebut yang mungkin tidak sesuai dengan kriteria smart good citizen. Yang kedua, ada stone citizen. Stone citizen itu tipikal warga negara yang sangat sulit menerima pandangan orang lain, terutama jika pandangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya. Yang ketiga, ada generator street citizen. Nah, yang terakhir ini merupakan tipe warga negara yang mampu untuk menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat dan juga bernegara. Oleh karena itu, generator citizen dipandang sebagai warga negara yang cerdas dan baik, dan itu pun termasuk menjadi smart good citizen bagi warga negara yang merupakan tipe ideal. Berikut ini adalah nama-nama sebutan pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara. Yang pertama mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang kedua, citizenship education di UK. Yang ketiga, civic education di USA. Yang keempat, taklimatul muwatonah atau tarbiyatul al-watoniyah di Timur Tengah. Yang kelima, education cívicas di Meksiko. Yang keenam, Sessionstreit di Jerman. Yang ketujuh, Civics di Australia. Yang ke-8, Social Studies di New Zealand. Yang ke-9, Life Orientation di Afrika Selatan. Yang ke-10, People and Society di Hungaria. 11, Moral Education di Singapura. 12, Pendidikan Sipik dan Kewarganegaraan di Malaysia. 13, Formacio Education di Portugal.
14 Civic History and Civic Education di Bulgaria, dan yang terakhir ke-15 L-Education CPQ di Norwegia. Kedua, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan? Nah, ada 4, yaitu yang pertama, historis atau mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Bung Karno pernah mengatakan bahwa tingkat revolusi kita adalah pemerdekaan atau liberation. Selain itu, pada masa pemerdekaan, idealisme membumbung tinggi dan menyala-nyala. Situasinya pun amat berbeda pada tingkatan kedua revolusi, yaitu pada masa nation building, tingkatan membina bangsa yang sedang kita jalani saat ini. Pada tahap ini biasanya idealisme sedikit luntur, sedangkan egosentrisme, akusentrisme makin tumbuh. Nah, apa sih egosentrisme itu? Egosentrisme itu adalah ketidakmauan seseorang untuk melihat dari perspektif orang lain atau pendapat orang lain. Lain lagi dengan akusentrisme. Sedangkan akusentrisme yaitu dalam filsafat politik ekologi menunjukkan sifat berpusat sebagai lawan dari manusia atau sistem nilai yang terpusat, dan pembenarannya itu terdiri dari sebuah keyakinan yang ada dalam etika. Yang kedua, yuridis. Nah, yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 tentang kurikulum ayat 3, ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah, agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia yang wajib untuk dilaksanakan karena sudah tercantum dalam undang-undang. Yang ketiga, ada sosiologis, yaitu mendidik kembali anak muda agar dapat menggunakan kecanggihan konektivitas fisik untuk menumbuhkan modal sosial. Yang terakhir, ada politis. Nah, politis itu dikenal dalam pendidikan sekolah sejak tahun 1957. Pada awal Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Lalu berubah menjadi kurikulum 1975, 1984, dan 1994. Pada masa reformasi diberlakukan kurikulum 2004 dan terakhir tahun 2013. Nah, di perguruan tinggi, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu dulu disebut sebagai pendidikan kewirausahaan, lalu diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Ada pula pihak lain di era transisi demokrasi bangsa Indonesia, justru dihadapkan pada berbagai fenomenal yang mempengaruhi kewarganegaraan, seperti nasionalisme, ekonomi, etika sosial, kemajuan teknologi, pengaruh globalisasi, dan bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan, baik substansi, proses pembelajaran, maupun efek sosial kulturalnya, sengaja dirancang dan diprogramkan untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. 3. Urgensi pendidikan kewarganegaraan. Ada 3 alasan urgensi pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama, alasan historis. Dalam alasan historis ini memuat sebagai berikut. A. Kebangkitan nasional 1908, yaitu bangkitnya nilai relektif. Yang B. Sumpah Pemuda 1928, yang di dalamnya ada praksi kehidupan Indonesia, sukaneka, tapi ada standar mengaku berbangsa satu Indonesia. Yang C, Proklamasi 1945,
yaitu jembatan emas untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadi dari 3 tongas ini merujuk bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu hal yang potensial dan sangat penting bagi terwujudnya urgensi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang kedua ada alasan yuridis. Nah, alasan ini merujuk pada pesan konstitusi dan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan bangsa dan karakter harus dilakukan oleh pemerintah. Amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga yang demokratis dan bernegara. Yang ketiga, alasan venegois, merujuk pada pandangan bahwa anak pada hakikatnya warga hipotentik atau warga yang belum jadi. Yang keempat, urgensi mata kuliah umum atau biasa kita sebut dengan MKU. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk membekali mahasiswa pengetahuan dasar kompetensi seperti etika, berpikir kritis, belajar dengan integritas, teraplikasi, kerjasama, memahami kebinekaan, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Yang kedua, membantu mahasiswa memahami keterkaitan dengan setiap bidang ilmu. Yang ketiga, mengatasi sempitnya spesialisasi bidang studi. Yang keempat, membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memperkaya pengalaman untuk meningkatkan rasa saling memahami dan menghargai orang lain. Pada pokok materi mata kuliah umum, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 3 Ayat 1 berbunyi, mata kuliah umum itu harus mencakup 1. Agama, 2. Pancasila, 3. Kewarganegaraan, dan 4. Bahasa Indonesia. Yang terakhir, ada sifat general education, yaitu kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, kemampuan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kemampuan mengelola diri. Yang keempat, kemampuan beradaptasi untuk merespon perbedaan. Kelima, memiliki daya tahan, ulet, dan tekad yang kuat. Yang keenam, memiliki citra diri yang positif, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain, dan yang terakhir, memiliki kemampuan bekerja yang efektif. Dari materi yang telah disampaikan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting dan wajib merupakan bagian penting dari pembentukan bangsa dan pembentukan karakter atau nation and character building dari warga negara itu sendiri. Makanya wajib di setiap perguruan tinggi atau di SMA adanya mata kuliah atau pelajaran mengenai pendidikan kewarganegaraan. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi para pendengar maupun para pembacanya dan bisa menjadikan ilmu itu bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.